Warna ungu di sekitarnya diam-diam melemah, seperti yang ditemukan Long Hao Chen, yang membuatnya heran, bahwa di sekelilingnya ada pemkamungan hitam pekat, yang tampaknya akrab. Tempat apa ini? Hao Chen. Sebuah suara yang akrab meneriakkan namanya, dan segera, Long Hao Chen mengenali dua siluet yang sudah dikenalnya. Du. Li Xin dan Keyer, yang bergerak dengan dukungan Li Xin, berlari ke sisinya dari tempat terdekat. Long Hao Chen segera bereaksi. Dia sudah kembali ke kota suci, dan saat dia menundukkan kepalanya, dia bisa langsung melihat orang besar yang merangkak di bawahnya, menatap Keyer dengan agak waspada. Ini Hao Yue. Seketika, Long Hao Chen merasa agak lesu. Apa yang merangkak di bawah Long Hao Chen hanya bisa disebut orang besar. Dengan 4 anggota tubuhnya yang tebal dan kokoh, ketinggian yang melebihi 4 meter, itu hanya bisa dikategorikan sebagai jauh lebih kuat daripada Hao Yue yang sebelumnya. Jika sebelumnya Hao Yue hanya bisa disebut kadal besar, maka, yang ini bisa disebut buaya besar. Selanjutnya, dia memiliki kepala ketiga. Itu benar, itu tepatnya kepala ketiga. Selain kepala cahaya dan kepala api, Long Hao Chen juga bisa melihat kepala lain yang berwarna hijau. Sama seperti kepala cahaya dan kepala api, penampilannya saat menatap Long Hao Chen penuh dengan kasih sayang. Melihat Long Hao Chen sedang melihat mereka, ketiga kepala besar itu segera berkumpul bersama, bergesekan dengan tubuh Long Hao Chen. Hao Yue, tidak apa-apa. Keyer adalah temanku. Long Hao Chen tidak bisa gagal untuk melihat perubahan ekspresi Hao Yue. Saat dia bergegas untuk mengambil 2 langkah ke depan, dia memberikan tatapan malu kepada Keyer yang berdiri di depannya. Keyer, maafkan aku. Aku melewatkan janji temu kita sekali lagi. Dia tidak mencoba mencari alasan. Sudah larut malam, jadi jelas, Keyer dan Li Xin telah menunggu kepulangannya di tempat ini selama ini. Long Hao Chen merasa nyaman hangat di hatinya. Penampilannya cukup ramah, dan perasaan khawatir ini tidak diragukan lagi adalah sesuatu yang dia dambakan. Keyer tidak menegurnya. Tanpa sadar memegang salah satu tangannya, dia mentransmisikan ke tubuhnya gelombang energi spiritual yang lembut. Long Hao Chen tidak menjaga sedikit pun terhadap Keyer, karena dia secara bersamaan menggunakan tangan keduanya untuk menepuk kepala besar Hao Yue yang baru saja keluar. Keyer berkata dengan nada netral, untungnya, kamu tidak terluka. Namun, bagaimana konsumsi energi spiritual kamu bisa begitu besar, apakah kamu baik-baik saja? Dia tidak bisa melihat ekspresi wajah Long Hao Chen saat ini, tetapi dengan mengamati napasnya, dia dapat menentukan bahwa tidak ada masalah besar, dia hanya menderita beberapa luka ringan. Long Hao Chen menjawab, saya baik-baik saja. Hao Yue kebetulan berada dalam bahaya kecil, jadi aku pergi untuk membantunya. Keyer, Keyer dengan ringan menggelengkan kepalanya, bukan apa-apa, aku tidak menyalahkanmu. Fakta bahwa kamu kembali dengan selamat dan sehat sudah cukup. Dari sudut pekamungnya, sahabat binatang ajaib hanyalah makhluk yang datang dari Gunung Acak, jadi sehubungan dengan jenis musuh yang bisa dilalui Long Hao Chen ketika dipanggil, dia tidak terlalu banyak berpikir. Tapi tanpa diduga, Li Xin sebaliknya penuh dengan keraguan, Hao Chen, apakah ini Hao Yue? Bagaimana dia bisa menjadi begitu besar, wah, dan ada kepala lain? Benar-benar kejutan. Long Hao Chen membuat gerakan diam yang diarahkan padanya, berkata dengan suara rendah, Hao Yue kemungkinan besar telah berevolusi. Ayo pergi, ini sudah sangat larut, kita harus kembali dulu sebelum membicarakan ini. Long Hao Chen aman dan sehat, dan Keyer akhirnya lega. Li Xin dan Long Hao Chen pergi menemuinya sebelum membawa Hao Yue kembali ke hotel mereka. Kamar tidurnya tidak terlalu besar, jadi begitu Hao Yue, dengan tubuhnya yang sangat besar, merangkak di dalam ruangan, itu tampak jauh lebih kecil, tetapi apapun yang dia diberitahu, dia tidak mau tidur di luar. Kepala besar ketiga hanya mengomel Long Hao Chen, matanya penuh penghargaan dan kasih sayang. Itu seperti anak kecil yang semakin dekat dengan ayahnya sendiri. Oke, bukankah wajar jika saya pergi menyelamatkan kamu ketika kamu menghadapi beberapa bahaya? Kamu tidak perlu begitu pendiam. Long Hao Chen dengan lembut membelai kepala ketiga Hao Yue, dan memiliki senyum di wajahnya.
Terlepas dari kenyataan bahwa dia telah menghadapi Raja Kerangka dan pasukan kerangkanya dalam pertarungan sebelumnya, dan jantungnya berdetak jauh lebih cepat selama ini dan sampai sekarang, dia tidak menyesali apapun sedikit pun. Dia adalah seorang ksatria penjaga, Hao Yue adalah orang yang disayanginya, jadi dia secara alami harus melindunginya dengan baik. Long Hao Chen terkadang masih dengan hati-hati memperhatikan penampilan Hao Yue setelah evolusinya. Dapat dikatakan bahwa seluruh tubuh Hao Yue telah berevolusi. Tubuhnya 2 kali lebih tinggi, dan menjadi jauh lebih kokoh. Tubuhnya saja, ketika duduk tegak, tingginya sudah hampir 1,5 meter, dengan 4 anggota tubuhnya yang kuat, cakarnya yang tajam, mengangkat ketiga kepalanya yang besar, dia tampak agak mengesankan. Sisik yang menutupi tubuhnya juga telah berevolusi. Masing-masing dari mereka tampak oval, tetapi pada mereka, ada tonjolan lain, menutupi sisik-sisik ini yang tampak tebal dan tegas. Dia masih benar-benar hitam, tetapi di bawah penerangan dari dunia luar, jejak samar warna ungu dapat dilihat. Di punggungnya, tulang yang menonjol sudah memiliki volume yang besar, dan tampaknya membuatnya terlihat lebih besar. Perubahan paling jelas pada Hao Yue ada di ketiga kepalanya. Jelas, di kedua sisi kepalanya muncul beberapa tonjolan lain yang tampaknya terhubung satu sama lain. Namun, tonjolan ini tidak terlalu berbeda, tetapi mata mereka banyak berubah, sisi mulut mereka tampak lebih bulat dan lebih tajam daripada di masa lalu. Lebih penting lagi, kepalanya menjadi setidaknya 2 kali lebih besar. Karena ikatan kontrak darah di antara mereka, Long Hao Chen dapat dengan jelas merasakan bahwa Hao Yue jauh lebih kuat daripada di masa lalu. Jika Long Hao Chen melawannya, bahkan dengan kekuatannya saat ini, dia takut dia belum tentu menang. Dia jelas telah memasuki batas langkah ke-6 sebagai binatang ajaib. Bukankah evolusi semacam ini terlalu menakutkan? Dari saat kontrak Long Hao Chen dengan Hao Yue hingga sekarang, 1 tahun penuh belum berlalu. Evolusi pertamanya adalah karena darah Long Hao Chen dan evolusi keduanya adalah sesuatu yang dia provokasi sendiri. Itu harus memiliki hubungan dengan bola batu yang dia makan. Ini bukan poin krusial. Poin pentingnya adalah bahwa setiap kali Hao Yue berevolusi, kekuatannya akan tumbuh secara substansial. Menumbuhkan kepala kedua membuatnya berubah menjadi binatang buas dari langkah keempat dari langkah kedua, dan kepala ketiga yang sekarang muncul ini telah membuatnya berubah dari langkah keempat ke langkah keenam. Tidak peduli apakah itu dari ayahnya atau gurunya, Long Hao Chen belum pernah mendengar tentang sejenis binatang ajaib yang bisa berevolusi sedemikian rupa, dan begitu cepat. Selain itu, Long Hao Chen menemukan dengan heran bahwa di dekat lehernya, di sebelah leher yang tampak hijau, ada, seperti sebelumnya, tonjolan lain. Dari sisi lain, di sisi kepala api juga ada tonjolan lain. Dengan kata lain, setelah evolusi ini, 2 tonjolan telah tumbuh di sisi lehernya. Mungkinkah dia akan menumbuhkan 2 kepala lainnya? Jika itu masalahnya, level apa yang akan dia capai pada saat itu? Sehubungan dengan Hao Yue, Long Hao Chen saat ini semakin penasaran. Hao Yue bisa merasakan pikiran Long Hao Chen, dan menatapnya dengan ketiga kepalanya. Cahaya kecil adalah yang pertama, saat dia langsung menjulurkan lidahnya untuk menjilat wajahnya, memberi Long Hao Chen cuci muka. Haha, berhentilah menjilatiku. Itu menggelitik. Api kecil dan kepala yang baru lahir segera bergabung dengannya, dan ketiga kepala itu dengan main-main menyerang Long Hao Chen. Pada saat yang sama, Long Hao Chen menerima pesan yang disampaikan oleh Hao Yue. Lain kali dia akan berevolusi, itu akan jauh lebih sulit daripada yang ini. Memang, dia sekali lagi akan mengalami perubahan kualitatif, tetapi tingkat evolusinya tidak akan sebesar saat ini. Bagaimanapun, jauh lebih sulit bagi binatang ajaib untuk berevolusi dari langkah ke-6 ke ke-7 daripada berevolusi dari langkah ke-4 ke ke-6. Sehubungan dengan keadaan evolusi ini, Hao Yue tidak mengatakan apa-apa lagi, tetapi dari pesan yang dia sampaikan sebelumnya, Long Hao Chen dapat merasakan bahwa dia juga mencoba mengatakan bahwa tidak peduli seberapa banyak dia akan berubah di masa depan, dia akan selamanya menjadi kerabat, teman, kakak laki-laki, atau bahkan ayahnya. Saat itu sangat dalam di malam hari.
Saat Long Hao Chen hendak memasuki kondisi kultivasi setelah mandi, Hao Yue masih tidur nyenyak. Karena dia baru saja menyelesaikan evolusinya, tubuhnya saat ini merasa sangat lemah. Jelas, semua energinya habis selama proses ini, dan untuk kembali ke keadaan optimalnya, dia masih membutuhkan lebih banyak waktu. Hao Yue juga memberi tahu Long Hao Chen bahwa atribut kepala yang baru lahir ini adalah angin, jadi Long Hao Chen memberinya nama kepala hijau, seperti warna matanya. Keesokan harinya, pagi, sinar matahari yang datang dari luar jendela masih memasuki ruangan saat Long Hao Chen, yang berada di tengah kultivasi, perlahan terbangun. Mandi di bawah sinar matahari yang hangat, dia tidak bisa membantu tetapi mengungkapkan kekecewaan dan frustrasi di matanya. Lautan jiwanya masih secara tidak sadar mengingat dunia yang dipenuhi dengan kegelapan dan api. Dibandingkan dengan tempat itu, dunia seperti surga. Melalui jendela, saat dia melihat matahari pagi yang lembut, Long Hao Chen benar-benar merasa diberkati dari lubuk hatinya. Hao Yue telah merebut tempat tidur Long Hao Chen, jadi dia tidak bisa tidur di sana, karena itu tidak cukup lebar. Pada akhirnya, tubuh Hao Yue akhirnya meringkuk di sana, saat ekornya dipegang di mulut kepala cahaya. Dari tampilan orang lain, penampilan ini mungkin akan terlihat galak dan menakutkan, tetapi bagi Long Hao Chen itu hanya Hao Yue dan tidak lebih. Meraba-raba tempat di atas 3 kepala, Long Hao Chen tidak membangunkan mereka. Dengan tenang berjalan menjauh dari kamar tidur, dia mengambil sarapannya. Hari ini, dia akan ambil bagian dalam pertandingan lain. Tetapi ketika Long Hao Chen berjalan menjauh dari kamar tidurnya, 3 mata kepala Hao Yue secara bersamaan terbuka. Saling mengkamung satu sama lain, 3 pasang mata berwarna berbeda itu menampilkan tampilan yang agak hangat, saat sudut mulutnya terangkat, dan matanya tertutup sekali lagi. Napasnya juga kembali, dengan lancar. Mengerahkan kekuatannya untuk meregangkan tubuhnya, dia merasa bahwa energi spiritual internalnya masih terasa lemah dari hari sebelumnya. Tadi malam, setelah kembali, hari sudah malam yang dalam. Periode kultivasi yang singkat tidak memberikan cukup waktu bagi energi spiritual Long Hao Chen untuk dikembalikan ke kondisi puncaknya. Tetapi dia dapat dengan jelas merasakan bahwa tubuh fisiknya sendiri telah tumbuh jauh lebih kuat, dan bahwa ada peningkatan luar biasa pada kekuatan fisiknya. Tampaknya dia harus menemukan kesempatan untuk menguji energi spiritual eksternalnya. Dia mengambil sarapannya bersama dengan Li Xin dan Ye Hua. Karena Ye Hua tidak bisa mengawasinya, dia tinggal di sini, seperti sebelumnya. Setidaknya, dia akan menunggu semua pertandingan Long Hao Chen selesai sebelum pergi. Hanya ketika dia benar-benar akan menjadi anggota pasukan pemburu iblis, Ye Hua akan kembali ke kota Hao Yue. Siner mengatakan bahwa Hao Yue telah kembali, dan dia berevolusi sekali lagi. Ye Hua bertanya pada Long Hao Chen dengan suara rendah. Long Hao Chen mengangguk. Ye Hua yang terlihat cukup penasaran, langsung bertanya, dan level apa yang dia capai dengan evolusi ini? Mungkinkah itu yang kamu bicarakan terakhir kali? Long Hao Chen menjawab, seharusnya begitu. Kalau tidak, saya tidak bisa memikirkan alasan mengapa dia bisa berevolusi sekali lagi dalam waktu sesingkat itu. Guru, saya pikir Hao Yue benar-benar sangat tidak normal. Dengan evolusi ini, dia harus dianggap sebagai binatang ajaib dari langkah ke-6. Selain itu, dia bisa menggunakan atribut elemen lain. Ye Hua menunjukkan senyum tipis dan berkata, bagimu, ini kabar baik. Semakin kuat Hao Yue, semakin banyak bantuan yang bisa dia berikan padamu. Di tahap akhir kompetisi ini, penampilannya akan sangat membantu kamu. Kamu akan dapat mengambilnya jauh lebih mudah untuk sisa kompetisi. Long Hao Chen tertawa, Hao Yue masih merasa lemah sekarang, sebelum dia benar-benar pulih, aku tidak akan membiarkan dia bertarung bersamaku. Guru, ini sudah larut, dan aku akan pergi untuk saat ini. Ye Hua mengangguk, kamu bisa pergi. Long Hao Chen dan Li Xin mengucapkan selamat tinggal pada Ye Hua, dan menuju ke stadion besar aliansi. Melihat sosok mereka yang pergi, Ye Hua dengan ringan mengangguk. Pada hari sebelumnya, Wang Yuan duduk di samping, sedang menyeka perisainya yang sangat besar. Matanya tampak penuh dengan kasih sayang,
seolah-olah dia sedang menyayangi tubuh seorang kekasih. Secara alami, Long Hao Chen tidak akan hanya berpikir bahwa pemanggil loli ini hanya bisa memanggil domba. Pertama-tama, dia pasti pemanggil yang bertuliskan nomor 1, yang merupakan bukti bahwa dia telah mencapai langkah kelima kultivasi. Kedua, fakta yang bisa dia dapatkan di tahap akhir kompetisi itu sendiri merupakan bukti bahwa dia setidaknya 10 besar dari kualifikasi summoners. Pada hari sebelumnya, ketika gerbang pemanggilan makhluk telah muncul, getaran yang muncul bersama dengannya adalah sesuatu yang tidak akan bisa dilupakan oleh Long Hao Chen. Meskipun pada akhirnya, hasil akhirnya tidak lebih dari penampilan dramatis seekor domba, tetap saja, apakah itu menyiratkan bahwa gerbang pemanggilan makhluk ini hanya bisa memanggil domba? Tidak mungkin sesederhana itu, bukan? Tanpa memikirkan hal ini dalam-dalam, tepat setelah duduk, Long Hao Chen segera menutup matanya, membiarkan dirinya memasuki keadaan meditasi. Tadi malam, sebagian besar energi spiritualnya habis, meskipun kelesuan tubuhnya adalah karena kepergiannya, untuk evolusi Hao Yue. Namun, energi spiritual internal itu sendiri ditarik oleh penggunaan pil spiritual meledak, dan tidak ada cara untuk mengubah fakta ini. Dia harus melakukan yang terbaik untuk memulihkan energi spiritual internal. Lawan yang akan dia hadapi sebentar lagi adalah nomor 2 dari kuil penyihir, tidak diragukan lagi pembangkit tenaga listrik lain di langkah kelima. Ye Hua sebelumnya mengajari Long Hao Chen bahwa ketika tingkat kultivasi penyihir tumbuh, kekuatan pribadinya akan meningkat pesat. Sebagai contoh sederhana, seorang penyihir dari langkah kedua tidak dapat bersaing dengan seorang pejuang dari langkah kedua, tetapi setelah seorang penyihir mencapai langkah kelima, bahkan 10 prajurit dari langkah yang sama belum tentu dapat bersaing melawannya. Penyihir mengkamulkan kekuatan ofensif dan kontrol mereka yang besar atas medan perang dan penyihir yang luar biasa adalah elemen utama dari kekuatan ofensif dan ledakan timnya. Pertandingan pertama hari itu adalah bentrokan antara dua pembunuh, konfrontasi kecepatan dan kontrol, seolah-olah yang pertama memukul akan menang dan mendapatkan kemenangan terakhir. Alhasil, pertandingan ini cukup cepat berakhir, sampai-sampai hampir tidak ada yang bisa melihat dengan jelas bagaimana sang pemenang berhasil mengerahkan kendalinya atas lawannya karena pertandingan sudah berakhir. Pertandingan kedua, Huang Yi melawan Long Hao Chen, pertempuran dimulai. Suara wasit membangunkan Long Hao Chen dari kondisi kultivasinya. Di sisi lain, penyihir yang terus diam ini perlahan berdiri. Seperti Long Hao Chen, dia memiliki wajah yang cukup tampan, dan garis-garis di atasnya tampak selembut pada Long Hao Chen. Dalam hal membangun, dia sedikit lebih tinggi dari Long Hao Chen, tetapi masih jauh dari memiliki perawakan Lin Xin. Saat dia maju, penuh percaya diri, sepertinya lintasan yang dia ambil sudah diperbaiki. Penampilan Long Hao Chen berubah, sepertinya lawan ini tidak akan mudah untuk diatasi. Dari tubuh Huang Yi, dia bisa merasakan ancaman yang mirip dengan yang Wen Zhao membuatnya merasa, hanya saja, itu jauh dari sekuat yang dibawa Yang Wen Zhao kepadanya. Untuk membuat pertempuran antara seorang ksatria dan seorang penyihir adil, kedua belah pihak akan mulai pada jarak 50 meter. Wasit memerintahkan Long Hao Chen dan Huang Yi untuk memulai pada jarak yang cukup jauh antara satu sama lain, sebelum menyatakan, pertandingan dimulai. Kali ini, Long Hao Chen tidak lagi memilih untuk menggunakan kekuatan penyimpanan. Melawan seorang penyihir, perlu untuk terus mendekati lawan. Dibandingkan dengan kekuatan serangan dan kontrol mereka yang kuat atas medan perang, penyihir umumnya memiliki tubuh yang lemah. Begitu seorang ksatria menutup celah, pertempuran pada dasarnya diputuskan. Long Hao Chen melaju ke depan, di tangan kirinya adalah Radiant Shield, tangan kanan diubah menjadi Flame Sword. Pedang cahayanya hilang tadi malam selama pertempuran dengan Raja Kerangka, dengan demikian, dia hanya punya pilihan untuk menggunakan satu pedang. Perisai radiasi memiliki kemampuan perlindungan diri, tetapi setelah pertempuran tadi malam, ia masih belum memulihkan kekuatan penuhnya, perpecahan yang diderita selama pertempuran masih terlihat jelas. Long Hao Chen bahkan tidak mengenakan baju besinya, satu serangan dari serangan tunggal Skeleton King telah benar-benar menghancurkan baju besi atribut sucinya ini. Setelah melihat peralatan yang diambil oleh Long Hao Chen,
Huang Yi sedikit merengut, tetapi gerakannya tidak lambat sama sekali. Sebuah tongkat kecil muncul di tangannya. Seluruh staf menjadi berwarna topas, tidak ada cara untuk mengetahui bahan yang terbuat darinya, tetapi ada pola aneh di atasnya dan permata bulat coklat tertanam di atasnya. Ketika Huang Yi mengeluarkan tongkatnya, lingkaran berwarna coklat kekuningan bubar. Mantra yang tenang dengan ritme yang aneh dilemparkan oleh Huang Yi. Saat dia mengarahkan tongkatnya ke arah Long Hao Chen, tiba-tiba, cahaya kuning cemerlang memasuki arena, dan menyebar menjadi cincin kuning. Kesadaran Long Hao Chen sangat tinggi, dia segera merasakan bahaya, dan langsung menghentikan serangannya dan membuat gerakan menghindar horizontal di jari kakinya. Sebuah tembok bumi besar tiba-tiba didirikan dari bawah tanah. Jika Long Hao Chen melanjutkan serangannya ke depan, dia akan dengan keras menabrak dinding sekarang. Satu demi satu dinding muncul dari bumi, tidak peduli dari arah mana Long Hao Chen mendekat, selalu ada tembok bumi yang menghalangi kemajuannya. Setelah beberapa saat, seluruh penglihatannya terhalang oleh dinding-dinding ini. Dinding-dinding ini lebarnya 6,5 meter, tinggi 10 meter dan tebal 2/3 meter, menerobos tidak akan mudah. Tepat sebelum pekamungan Long Hao Chen benar-benar terhalang, Huang Yi tiba-tiba menghentikan gerakannya, dan cahaya kuning bundar muncul dari tubuhnya. Cahaya kuning bundar ini tampaknya tidak menyerang atau bertahan, hanya melayang di udara dan jatuh di atas bahu kiri Huang Yi, samar-samar terlihat, itu adalah orang kecil dengan sayap transparan. Itu hanya seukuran telapak tangan dan tampak sangat imut, tetapi suara yang dipancarkannya terhadap Long Hao Chen sama sekali tidak lucu. Mantra tajam Huang Yi dan suara bernada rendah mempertahankan ritme yang sama, tetapi isi nyanyian mereka benar-benar berbeda. Mendengar dua nyanyian ini pada saat yang sama, Long Hao Chen terganggu. Menghindari melewati dua tembok bumi besar, dia bisa melihat sekilas pemkamungan di sisi lain. Tungku spiritual elemen bumi. Setelah melihat sosok kecil di bahu Huang Yi, Long Hao Chen langsung terperangah. Jenis tungku spiritual yang paling praktis untuk seorang penyihir adalah tungku spiritual unsur. Setiap elemen sihir dapat menciptakan tungku spiritual. Setelah tungku spiritual unsur diperoleh, tungku spiritual jenis ini sebenarnya bisa berubah menjadi peri kecil yang bisa membantu pasangannya dalam pertempuran. Tungku spiritual unsur biasanya dapat berevolusi hingga 3 kali lipat, dan tungku spiritual unsur tingkat pertama dapat berevolusi 4 kali lipat. Satu-satunya jenis tungku spiritual unsur yang berguna bagi seorang ksatria adalah tungku spiritual elemen cahaya. Kekuatan peri unsur terkait erat dengan kekuatan pemiliknya. Memilikinya pada dasarnya seperti memiliki orang lain untuk melakukan mantra untuk kamu, tetapi juga menghabiskan energi spiritual pemiliknya. Sederhananya, peri unsur dapat mengkonsumsi energi spiritual pemiliknya untuk menggunakan sihir, membantu tuannya dalam serangan atau pertahanan. Dengan evolusi peri unsur, aset terbesar mereka adalah memperkuat kekuatan sihir tuan mereka dan mengurangi konsumsi energi spiritual. Seorang penyihir yang memiliki tungku spiritual unsur pada dasarnya seperti ksatria penjaga yang memiliki tungku spiritual suci, disambut oleh tim manapun. Meskipun tungku spiritual elemental Huang Yi berada di level terendah, kepraktisannya dalam pertempuran sudah sangat besar. Semua sihir yang dia tahu, peri unsur ini juga tahu. Tidak ada waktu untuk menunda-nunda, karena begitu kedua kekuatan magis itu keluar, dia tidak akan memiliki peluang lagi untuk menang. Long Hao Chen bergegas maju, tidak lagi bergerak di sekitar dinding tanah, dengan berani mengaktifkan cas. Dengan pedang api di tangan kanannya, warna emas kemerahan yang menyerupai matahari bersinar. Serangan matahari bersinar. Dinding bumi jatuh di hadapan serangan matahari bersinar, yang perkasa, dan cas tidak menunjukkan tekamu berhenti sedikit pun, berakselerasi langsung ke arah lawan. Energi spiritual cair membuat serangan matahari bersinar jauh lebih unggul dari apa yang pernah terjadi di masa lalu. Dinding bumi adalah mantra di langkah keempat, dan serangan matahari bersinar adalah kemampuan ofensif langkah keempat terkuat seorang ksatria, jadi serangan dan pertahanannya hanya saling menangkal. Menghadapi akselerasi tiba-tiba Long Hao Chen, Huang Yi tidak goyah sedikit pun.
Satu demi satu tembok bumi didirikan di depan Long Hao Chen, memperlambat kemajuannya. Serangan matahari bersinar diaktifkan tanpa henti oleh Long Hao Chen. Menurut kekuatan tubuhnya saat ini, jika kekuatan Huang Yi dan peri elemen buminya benar-benar dilepaskan, kekalahan sudah pasti. Ledakan dahsyat terdengar saat satu demi satu tembok bumi hancur. Long Hao Chen dengan kuat maju, selalu merayap ke depan untuk menutup celah. Merasakan kekuatan serangan matahari bersinar ini, semua pesaing dari grup ketiga, termasuk Huang Yi, benar-benar tercengang. Serangan matahari bersinar ini, apakah itu benar-benar digunakan oleh Guardian Knight? Dia adalah satu-satunya ksatria dari kelompok ini, jadi tentu saja, tidak ada orang lain di sini yang tahu bahwa dia adalah penjaga dan ksatria pembalasan. Dalam sekejap, jarak mereka sudah tertutup hingga 20 meter, hanya sedikit lagi dan serangan jarak jauh Long Hao Chen akan memiliki target. Namun, pada saat ini, mantra tenang peri elemen bumi terhenti dan lingkaran kuning besar muncul di samping Huang Yi. Pemanggilan tipe sihir elemen. Long Hao Chen terkejut dan tiba-tiba menghentikan serangannya. Tanah berpasir yang mengelilingi tanah maju dengan kecepatan yang mencengangkan menuju lingkaran emas itu saat tubuh setinggi 4 meter yang sangat besar bangkit dari tanah. Tubuh tebal ini melemparkan dirinya langsung ke Long Hao Chen. Itu adalah raksasa bumi, mantra pemanggilan unsur. Dalam mantra kontrol dari langkah kelima, itu bisa disebut keberadaan puncak. Tidak heran jika waktu nyanyian yang dibutuhkan begitu lama. Pada saat mantra ini selesai, wajah Huang Yi menjadi agak pucat. Jelas, konsumsi energi spiritualnya sangat besar. Peri unsur di bahunya berhenti melantunkan mantra, dan tubuhnya melepaskan cahaya kuning kecoklatan, menyelimuti Huang Yi di dalam, bertujuan untuk membantunya memulihkan energi spiritualnya yang sudah habis. Polimerisasi spiritual kemampuan bawaan milik peri unsur. Mengkamulkan afinitas unsur dan kemampuan bantuannya yang penting, itu membantu mengisi kembali energi spiritual tuannya dengan meningkatkan kecepatan penyerapannya dari esensi magis di sekitarnya. Raksasa bumi yang dihadapi Long Hao Chen sejujurnya tidak seseram atau sulit ditangani seperti Raja Kerangka Malam sebelumnya. Namun, kekuatan pertahanannya sebenarnya bahkan lebih besar daripada Skeleton King, dan di samping itu tidak lemah terhadap atribut cahaya. Juga, Long Hao Chen saat ini jauh dari kondisi puncaknya. Menempatkan perisainya secara horizontal, dia menggunakan obstruksi ilahi. Begitu saja, raksasa itu ditolak, dan tubuh Long Hao Chen menjadi tertutup oleh cahaya pembalasan terang. Kaki kirinya melangkah maju, pedang apinya langsung meletus. Duri cahaya, dipenuhi dengan cahaya berwarna merah keemasan yang kaya, sebilah cahaya yang sangat besar terbentuk, dengan ganas berbenturan dengan tubuh raksasa bumi ini. Long Hao Chen bergerak sangat cepat, dan dengan lingkaran cahaya muncul di bawah kakinya, dia tiba-tiba melompat. Serangan cahaya ini tidak hanya kuat, ujungnya juga sangat tajam. Potongan bersih langsung muncul di tubuh raksasa bumi. Namun, wajah Long Hao Chen menunjukkan beberapa perubahan, melihat efek ini. Serangan cahaya meninggalkan di seluruh bahunya potongan besar. Namun, potongan yang tampak seperti telah benar-benar merusak bagian raksasa ini sebenarnya hanya sedalam 1 inci. Untuk raksasa dengan ketinggian 4 meter dengan tubuh setebal tak tertandingi, itu hampir bukan apa-apa. Selanjutnya, bagaimana mungkin raksasa bumi, yang merupakan mantra kontrol bumi paling tangguh dari langkah kelima, menjadi begitu sederhana? Di atas kedua kakinya, cahaya berwarna kuning coklat tebal muncul, menyerap esensi bumi di sekitarnya untuk melengkapi tubuhnya. Begitu saja, luka di dadanya sembuh dengan kecepatan yang mencengangkan, dan dalam sekejap, itu telah menghilang hampir sepenuhnya. Di antara semua raksasa elemen yang bisa dipanggil, raksasa bumi adalah yang terbaik dalam hal pertahanan. Saat pupil matanya tiba-tiba menyusut, Long Hao Chen membuat resolusi yang tegas. Dia yakin bahwa jika dia dalam kondisi prima, dia bisa menggunakan tekniknya untuk secara bertahap menghancurkan raksasa bumi ini. Namun, karena energi spiritual internalnya kekurangan pasokan, dia tidak punya banyak waktu tersisa. Huang Yi berdiri di samping, memelototinya seperti harimau yang mengawasi mangsanya.
Selama raksasa bumi bisa memberinya waktu, memungkinkan Huang Yi untuk memulihkan energi spiritualnya ke kondisi puncaknya, tidak perlu pertempuran ini berlangsung lebih lama lagi. Long Hao Chen saat ini dapat merasakan bahwa tubuhnya memiliki kurang dari setengah energi spiritualnya yang tersisa. Meskipun itu adalah energi spiritual cair, tidak mungkin itu bisa bertahan terlalu lama. Sayang sekali, Long Hao Chen melihat perisai radiasi di tangan kirinya, dan meletakkannya di tengah tubuhnya. Dia dengan kejam memotong pedang apinya ke tinju raksasa bumi ini. Suara gemilang bergema dari tubuh raksasa bumi ini. Meskipun tubuhnya hampir setebal baja, Long Hao Chen mengkamulkan kekuatan yang dilepaskan oleh rebound untuk menyerang dalam mode all-in. Pedang api dengan kejam memotong kepala raksasa bumi. Kekuatan pertahanan raksasa bumi ini sangat besar, tetapi gerakannya relatif lambat. Pedang api langsung meninggalkan bekas yang dalam di kepalanya. Segera setelah itu, semua pesaing bisa melihat pemkamungan yang menakjubkan muncul. Long Hao Chen masih di udara, perisai di tangan kiri dan pedang di tangan kanan saat seluruh tubuhnya tanpa henti membombardir raksasa bumi dengan serangan saat berputar. Kecemerlangan berwarna merah keemasan yang mencolok dipancarkan, saat dia terus menyerang tubuh raksasa bumi ini, seperti penggiling daging. Mengutuk pedang berputar kemampuan ofensif paling kuat yang diciptakan oleh Long Xingyu. Inti, mengutuk pedang berputar, adalah dalam meminjam kekuatan untuk menciptakan peluang. Dari satu sudut pekamung, itu agak mirip dengan kekuatan penyimpanan kecuali fakta bahwa amplifikasinya bahkan lebih besar daripada kekuatan penyimpanan. Serangan yang tegas dan pantang menyerah, tetapi tidak cocok melawan lawan yang cepat. Itu karena jika tidak bisa terus menyerang lawan, tidak ada cara bagi daya tembak untuk dikumpulkan. Jelas, raksasa bumi tidak memiliki kemampuan untuk menghindari pedang berputar mengutuk ini. Bahkan dengan kekuatan yang Wenzhao, ketika seseorang tersentuh oleh mengutuk pedang berputar ini, dia tidak akan punya waktu untuk menyingkir untuk menghindari terjebak dalam serangan terus-menerus, dan hanya akan bisa menghadapinya secara langsung. Seluruh penonton menatap pemkamungan yang menakjubkan ini. Long Hao Chen berputar di udara, tampak seolah-olah dia menggunakan sabit kematian untuk menelan tubuh raksasa bumi tanpa henti. Raksasa bumi itu hanya bisa dengan canggung mencoba melakukan serangan balik tanpa hasil, tetapi itu hanya berfungsi sebagai sumber kekuatan bagi Long Hao Chen untuk memperkuat serangannya. Batu terbang ke atas saat tubuh raksasa bumi dipotong tanpa henti, dengan lubang yang tak terhitung jumlahnya. Tersapu oleh mengutuk pedang berputar ini, tubuhnya dihancurkan dari atas ke bawah dengan kecepatan yang mencengangkan, secara mengejutkan berubah menjadi debu di bawah gerakan pembunuh Long Hao Chen. Serangan terakhir benar-benar meledakkan seluruh tubuh raksasa ini, saat kecemerlangan seperti rantai dipancarkan bersama dengan ons kekuatan terakhir yang berasal dari amplifikasi, mengutuk pedang berputar ini, langsung mengarah dari jauh ke Huang Yi yang samar-samar tak bernyawa, terbang ke arahnya. Huang Yi adalah pemimpin sihir peringkat kedua, dan jika bukan karena pertimbangannya terhadap orang yang mungkin tidak bisa menyerang, peringkat pertama yang sebenarnya dari kualifikasi penyihir adalah dia. Raksasa bumi adalah mantra yang dia pelajari baru-baru ini, tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa lawan dari langkah kelima dapat menghancurkannya begitu cepat. Ini adalah raksasa bumi, bukan tembok bumi. Bukankah kekuatan pertahanan raksasa bumi adalah sesuatu yang bisa terhenti untuk waktu bahkan melawan lawan di langkah ke-6? Dua lampu kuning muncul satu demi satu di Huang Yi, itu adalah tembok bumi, yang dilepaskan oleh dia dan peri unsurnya. Dua suara ledakan berturut-turut dapat terdengar, saat cahaya keemasan yang terbang tiba-tiba menghancurkan kedua tembok bumi ini berturut-turut. Kekuatan yang tak terhentikan ini terus maju dan diarahkan ke dada Huang Yi. Sebuah film berwarna kuning kecoklatan muncul dari tongkat di tangan Huang Yi. Setelah bertabrakan dengannya, cahaya terang itu akhirnya hancur, berubah menjadi puluhan percikan cahaya yang tersebar ke segala arah. Pada saat itu, Huang Yi dapat dengan jelas melihat bahwa serangan mendadak terhadapnya ini justru adalah perisai radiasi yang dilemparkan yang ada di tangan Long Hao Chen. Sayangnya, perisai ini sekarang benar-benar hancur. Menghadapi keadaan seperti itu, Long Hao Chen dibiarkan tanpa sarana.
Memang benar bahwa mengutuk pedang berputar miliknya adalah keterampilan yang sangat kuat, tetapi dia hanya memiliki satu pedang di tangannya, dan kemampuan ini membutuhkan dua pedang untuk membangun momentum dengan tepat. Jadi, karena perisai radiasi tidak memiliki kekuatan serangan yang cukup, itu harus digunakan agar bisa diselesaikan. Retakan asli di atasnya diperbesar, sebelum akhirnya berakhir di tepi kehancuran, ke keadaan yang tidak dapat diperbaiki. Dibiarkan tanpa pilihan, Long Hao Chen hanya bisa menggunakan serangan terakhir ini. Dibandingkan dengan peralatan Long Hao Chen, peralatan Huang Yi jauh lebih mewah. Film kuning kecoklatan yang akhirnya muncul adalah skill yang termasuk dalam tongkat sihirnya, perisai pelindung elemen bumi.